Kita langsung saja ke informasi terpopuler pertama pada hari ini. Otoritas Arab Saudi yang bertanggung jawab atas tempat ibadah di kota Madinah memasang chip di karpet Masjid Nabawi. Karpet di masjid tersebut tiap hari dibersihkan, mulai dari disterilkan dan diberi wewangian sehingga pemasangan chip bertujuan untuk mengetahui informasi pembersihan tiap karpet yang terbentang di masjid tersebut. Dengan pemasangan chip di tiap karpet juga akan bantu memberikan informasi terkait hal tersebut mulai dari lokasi karpet hingga riwayat pembersihan, sterilisasi, dan pemberian pewangi. Dikutip dari Gulf News, tiap karpet juga dilengkapi dengan QR Code. Saat di-scan, QR Code akan menampilkan informasi seperti tanggal pembuatan karpet, penggunaan, lokasi, dan waktu pencucian. Sebagai informasi, Masjid Nabawi didatangi jutaan jamaah hampir setiap waktu. Otoritas Umum Urusan Masjid Nabawi melaporkan terdapat 6,3 juta jamaah pada minggu lalu. Sementara tahun lalu lebih dari 280 juta umat muslim beribadah di Masjid Nabawi. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte melontarkan tuduhan terhadap penggantinya Ferdinand Marcos Jr. dan membuka peluang untuk menggulingkannya. Hal ini kian membuka rumor perpecahan antara keduanya. Mantan pemimpin populis tersebut menuduh bahwa sekutu legislatif Marcos berencana untuk mengamandemen konstitusi untuk mencabut batasan masa jabatan dan memperingatkan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan ia digulingkan seperti ayahnya mendiang diktator Ferdinand Marcos. Anggota DPR telah membicarakan tentang amandemen konstitusi dan Duterte mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa legislator yang mendukung Marcos termasuk Ketua DPR Martin Romualdez menyuap pejabat lokal untuk mengamandemen Konstitusi 1987 untuk menghapus batasan masa jabatan. Marcos mengatakan ia terbuka untuk mengubah ketentuan ekonomi dalam konstitusi, namun menentang perubahan ketentuan yang membatasi kepemilikan asing atas tanah dan industri penting lainnya seperti media. Presiden Filipina hanya dapat menjabat untuk satu masa jabatan yaitu 6 tahun. Informasi berikutnya, isu menteri mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo menjadi perhatian serius bagi investor. Terutama kabar mengenai Sri Mulyani Indrawati yang ingin meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Hal ini terlihat dari pergerakan di pasar keuangan khususnya rupiah yang melemah dan sempat menembus level 15.800 per dolar Amerika Serikat. Chief Economist Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian kepada CNBC Indonesia mengatakan pengaruh pelemahan rupiah saat ini 60% dipengaruhi oleh isu internal dan sisanya 40% faktor eksternal. Kendati demikian, ia menegaskan dampak pernyataan Presiden Joko Widodo yang menuturkan perihal presiden dan pejabat boleh berkampanye tidak memberikan dampak besar kepada pasar keuangan. Adapun berita mengenai Menteri Jokowi yang mau mundur dinilai lebih berpengaruh terhadap pasar. Berkaca dari kinerjanya, Sri Mulyani dianggap mampu untuk menjaga keuangan negara. Kita ke informasi yang terakhir. Indonesia sedang merancang strategi untuk mengembangkan nuklir. Dalam hal ini pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Yang terbaru Dewan Energi Nasional atau DEN sudah mengajukan tim percepatan PLTN atau Nuclear Energy Program Implementation Organization atau NEPIO. Nah, tim NEPIO ini akan diketuai oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri SDM Arifin Tasrif sebagai ketua harian. Luhut mengungkapkan setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan saat Indonesia akan mengembangkan nuklir sebagai sumber energi. Pertama, dirinya khawatir perihal faktor kegempaan dalam pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. Yang kedua, ia juga mengatakan kedisiplinan Indonesia dalam mengelola teknologi nuklir harus dikaji dengan cermat. Meski begitu, dengan adanya sederet faktor yang menjadi kekhawatiran, yaitu di sisi gempa bumi dalam mengembangkan nuklir, dan disiplin pemeliharaan alat, pemerintah bukan berarti tidak setuju dalam mengembangkan nuklir.